Jumpa lagi dengan Mitra Koperasi, sebuah channel yang membahas tentang perkoperasian. Kali ini kita akan melanjutkan topik sebelumnya, masih bersama Mas Vulkan, seorang manajer organisasi dan koperasi, organisasi dan personaliaan ya, dari KPRI Neo NSD Banyumas. Jika sebelumnya kita sudah membahas tentang penilaian kinerja karyawan, dan kita sudah memahami bahwa itu sangat penting. Kali ini kita akan berbicara tentang lanjutan dari itu, Mas Mulkanya. Sebenarnya penilaian kinerja karyawan itu, kalau dalam perusahaan, baik ini koperasi, baik ini non koperasi, itu apakah ada sebuah istilah dari personaliaan? Istilah dari penilaian kinerja itu ya? Ada sebenarnya. Istilahnya adalah Key Performance Indicator, jadi KPI. Jadi kalau bahasa Indonesia adalah indikator kunci. Indikator kinerja kunci dari karyawan tersebut. Sesuai dengan namanya tentu ini berisi tentang ini ya. Mungkin kalau dalam sebuah perusahaan biasanya ada semacam audit gitu ya. Audit keuangan. Nah ini berarti audit kinerja ya. Nah, apakah KPI sendiri ini memiliki sebuah standar itu namanya KPI ini berarti harus seperti ini. Kalau mengenai standarnya seperti apa, itu sebenarnya tidak ada hal yang baku ya. Tetapi pada dasarnya adalah kebutuhan KPI ini agar si perusahaan lebih mudah menilai karyawan. Ya, kalau misalkan bakunya paling ya hanya cukup bagaimana indikatornya apa saja. Terus kemudian kan ada bobot itu kan dalam artian misalkan ada 4 indikator. Nah, masing-masing indikator kan punya masing-masing bobot. Ada yang prioritas, ada yang middle, ada yang misalkan itu masuk dalam kategori ya memang itu urgent tetapi tidak lebih urgent tapi dari yang indikator yang lain misalkan. Terus kemudian nanti ada mengenai hasilnya berapa. Dari hasil terus kemudian dia dapat nilainya berapa. Misal nilainya A, nilainya B gitu. Atau misalkan ada pengistilahan 110%, 120%. Kan kadang-kadang kan misal ada indikator omset, targetnya itu adalah 50 juta. Terus kemudian ada yang performnya sampai 70 juta. Berarti kan lebih dari 100%. Artinya itu di atas rata. Apakah semua perusahaan ya atau semua lembaga bisa tiba-tiba mempunyai atau membuat KPI atau ada syarat-syarat ya kan? Untuk membuat KPI maka sebelumnya harus sudah ada apa dulu dalam sebuah perusahaan? Tentu harus punya. Tentu tidak bisa tiba-tiba ya. Karena kan yang namanya KPI itu kita harus tahu si karyawan tersebut punya kegiatannya apa saja. Jadi nggak bisa tiba-tiba misal karyawan si dari atasan dia bikin KPI, tapi nggak tanpa dasar itu nggak bisa. Jadi memang harus memiliki ini dulu strukturnya seperti apa. Jadi biar nggak acak bikin indikatornya. Jadi strukturnya seperti apa, kemudian punya job desk-nya nanti seperti apa. Jadi harus nyambung antara kegiatan yang dilaksanakan oleh karyawan tersebut dengan KPI-nya. Berarti memang ada kaitannya ya? Ada kaitannya. Jadi kalau misalkan Mas Mulkan posisinya adalah admin ya. Admin itu kan berarti nanti karyawan harus tahu dulu job desk-nya apa sih? Kemudian apa yang harus dilakukan tiap hari? Nah, SOP-nya apa? Baru setelah itu muncul penilaian. Nah, misalkan SOP 10 setiap hari harus dilakukan, ternyata hanya dilakukan 3. Nah, disitulah KPI sudah mulai bisa bekerja ya. Berarti tidak ada KPI tanpa job desk. Ya betul. Jadi memang antara SOP, job desk, KPI itu saling membantu, saling berkesinambungan. Karena contoh gini, di SOP, di job desk itu admin kegiatannya adalah mencatat laporan transaksi arus kas gitu ya. Terus kemudian di SOP-nya dalam salah satu SOP adalah adalah memberikan bukti transaksi. Nah, ini bisa jadi salah satu KPI juga. Misalkan KPI-nya adalah indikatornya adalah melampirkan bukti transaksi, melampirkan bukti transaksi gitu kan. Misal mengenai targetnya 100%. Jadi ketika karyawan tersebut si admin itu tidak bisa memberikan satu bukti,
Berarti kan ada dari 10 bukti, berarti kan 90%. Jadi memang bisa ya itu harus sinkron sama antara job desk, SOP dengan. Berarti memang KPI ini memang alat ukur ya? Iya. Alat ukur. Satu sisi merugikan karyawan juga ya. Bagi mereka yang tidak terbiasa bekerja dengan betul bagus gitu kan. Berarti KPI ini bisa juga menjadi sebuah momok bagi karyawan. Sehingga karyawannya tidak perform. Ya, tidak perform. Nah, bagaimana misalkan satu kasus nih, sudah ada job desk, sudah ada SOP, kemudian muncul dibentuklah yang namanya KPI. Nah, kemudian ada karyawan yang terkena nilai KPI-nya itu tinggi. Kalau tinggi berarti jelek ya? Kalau enggak, kalau misalkan atau balik. Kalau misalkan dia nilainya paling bawah, karena kan kalau KPI kan istilahnya ada meningkatkan dan ada mengurangi juga. Jadi kalau misalkan closing barang ya, kalau misalkan di sini dan closing barang adalah berarti mengurangi barang rusak gitu kan. Berarti kan ketika barang rusaknya tinggi, berarti kan nilai KPI-nya rendah. Oke. Ada karyawan nih nilai KPI-nya rendah. Kemudian dipanggil kan sama personalnya. Kemudian karyawannya jawab gini, saya kan nggak paham job desk. Nah, pertanyaan saya, siapa yang harus disalahkan? Kalau tidak, ini bukan persoalan disalahkan atau tidak ya. Jadi berarti antara karyawan atau antara orang tersebut atau atasannya yang belum pernah memberitahukan kegiatannya apa saja. Padahal sebenarnya ketika karyawan tersebut sebelum dia bekerja di situ, mestinya memang dikasih tahu dulu. Dan atau bahkan sebenarnya bukan hanya atasan yang ngasih tahu dulu, tetapi karyawan tersebut ya idealnya memang dia harus tahu dulu sebelum masuk kerja di tempat tersebut kira-kira kerjaannya ngapain aja. Karena ya misal ada lamaran pramuniaga gitu ya, ada lamaran pramuniaga, ya semestinya ketika dia melamar tersebut ya dia sedikit paham lah tentang kegiatan pramuniaga seperti apa. Nah ketika masuk pun ya atasannya perlu ngasih briefing atau bagian dari SDM-nya pun ngasih orientasi dulu di awal bahwa pekerjaan pramuniaga seperti apa. Nah dari job desk itulah ya ketika sudah tahu job desk-nya, ketika kemudian dikasih KPI ya harusnya paham karena KPI pun tidak jauh-jauh dari job desk. Oke, KPI ini berarti memang menjadi sesuatu yang sangat menarik ya Mas Mungkar ya, bagi manajemen ya. Nah, sejauh mana sebenarnya KPI ini nanti bisa memetakan ini kan ada karyawan yang berkinerja baik dan karyawan yang berkinerja standar atau underperform. Nah, apakah ada tindak lanjut? Ini misalnya KPI dari 100 orang karyawan yang 10 underperform. Apakah selesai di KPI ini atau ada yang dilakukan oleh manajemen? Ada. Jadi kalau kita melihat dari KPI ini performnya nanti seperti apa gitu ya, kita katakan nilainya. Karena kan hasilnya kan kadang-kadang beda ya. Ada yang misalkan performnya itu banyak yang perform. Ini jangan-jangan targetnya kecilan, misalkan bisa gitu. Atau misalnya ternyata memang ini indikatornya itu yang terlalu mudah dalam artian dia tidak langsung link ke kegiatan utamanya, bisa jadi seperti itu. Jadi memang ketika setelah selesai misal KPI itu kan bisa bulanan, bisa 3 bulan, bisa 6 bulan atau bisa 1 tahun. Tapi memang kalau misalkan lebih memudahkan dan nanti berkorelasi dengan salary karyawan, upah karyawan, ya bisa dihubungkan dalam 1 bulan. Gitu. Nah, ketika sudah ada plan ini kan nanti bisa dipetakan. Ini ada unit yang performnya tuh bagus-bagus semua nih, gitu kan. Terus misalkan ada unit yang misalkan kok nggak perform, kira-kira apa? Ternyata di sana isinya adalah orang-orang baru misalkan yang mereka belum pernah bekerja fresh grade gitu kan. Nah dari itu bisa dikatakan ternyata bisa ditindaklanjuti dengan membuat diklat mengenai diklat karyawan yang berkaitan dengan ya pekerjaan tersebut. Misalkan itu pekerjaannya adalah customer service. Ternyata cara ngomongnya belum lancar nih. Nah nanti dikasih bagaimana bernegosiasi dan sebagainya. Itu sebenarnya dari KPI itu pun bisa arahnya kemana-mana, bisa tidak lanjut seperti itu. Ya, dan itu menegaskan bahwa KPI itu memang penting ya. Memang penting. Karena dari KPI ini perusahaan bisa menilai performa dari karyawannya. Nah,
ada beberapa kasus ya kadang terjadi di lapangan bahwa ini ada KPI dibuat oleh manajemen. Misalkan KPI ini kan berkaitan dengan ini untuk karyawan yang atau perusahaan yang punya beberapa unit, gitu ya. Yang membuat adalah manajemen pusat. Ya. KPI tentang unit, contoh unit simpan pinjam. Sementara antara manajemen pusat dan unit simpan pinjam karyawan itu ada beberapa tingkat jenjang manajemen. Nah, yang terjadi adalah pada saat KPI ini dibuat, karena membuat KPI ini tidak, ya kalau dalam tanda ini riset ke lapangan ya, kemudian terjadilah miskomunikasi. Nah, jika itu terjadi, apa yang harus dilakukan oleh tim manajemen? Ya memang yang perlu dilakukan adalah sebelum membuat KPI, kita melibatkan orang yang akan kita buatkan KPI-nya. Jadi kalau misalkan kita bikin KPI untuk manajer untuk simpan pinjam, ya harusnya manajer simpan pinjam dilibatkan. Karena kan kalau tidak dilibatkan jadi ngawang semua, tidak tahu kegiatan simpan pinjam itu seperti apa, terus kemudian kegiatannya selama ini ngapain aja dan bagaimana hasilnya kan tidak tahu. Meskipun ya kadang-kadang dilaporin gitu ya manajemen pusat, tapi ketika melibatkan manajer simpan pinjam, akhirnya akan lebih detail mengenai menemukan kasus apa di lapangan. Karena kan pada dasarnya KPI itu kan untuk menyelesaikan sesuatu, kemudian untuk meningkatkan sesuatu juga, atau misalkan bisa juga dalam artian menghapus sesuatu, menghilangkan sesuatu. Ya contoh tadi misal di sini di lapangan kondisinya adalah terlalu banyak barang rusak di toko. Nah dengan ada KPI-nya ini harapannya kalaupun tidak menghilangkan seluruhnya, paling tidak mengurangi, meminimalisir barang rusak. Jadi memang perlu dilibatkan, usernya itu perlu dilibatkan untuk membuat KPI. Oke. Apakah KPI ini berbiaya mahal bagi perusahaan? Dalam artian KPI ini kan sebenarnya membutuhkan energi lebih, baik itu untuk membuatnya, baik itu untuk berkomunikasi dengan unit-unit di bawahnya, dan juga mungkin dalam perusahaan-perusahaan besar dibutuhkan tim khusus yang bertanggung jawab terhadap KPI. Kalau pengalaman Mas Mulkan di lapangan, apakah KPI ini berpengaruh terhadap kos perusahaan? Kalau berbiaya mahal sebenarnya tidak ya, sebenarnya tidak. Karena kan kita melihat dari job desk-nya, terus kemudian mungkin yang agak rumit itu nanti memahamkan orangnya. Karena bagi beberapa tempat, misalkan yang dia baru mengenal KPI, itu memahamkannya itu yang ya itu suatu hal yang menantang gitu loh. Bagaimana akan memahamkan yang selama ini tidak ada pilihan kinerja, terus kemudian ada pilihan kinerja. Kalau kos tidak ada sih sebenarnya, bisa dibilang zero ya. Kecuali misalkan setelah nanti performanya bagus, kemudian ada bonus. Pun sebenarnya itu tidak bisa dianggap kos juga, karena imbal baliknya sama, feedbacknya sama. Dengan adanya kenaikan omset, ya tentu nggak masalah dong. Ketika misalnya ada bonus misalkan, ya itu tidak bisa dianggap kos juga. Kalau kos sebenarnya bisa dibilang zero, bisa zero kos. Karena palingan kegiatannya bagaimana kita mengumpulkan orang pun itu seperti kita melaksanakan diklat. Kalaupun berbiaya, ya biayanya kurang lebih seperti kita melaksanakan diklat biasa seperti itu. Oke. Apakah mungkin ada penilaian kinerja tetapi tidak ada KPI dalam sebuah perusahaan? Itu suatu hal yang berkesinambungan ya. Itu suatu hal yang berkesinambungan. Ketika mau melaksanakan penilaian kinerja, tentu harus punya indikatornya dulu. Kan kalau misalkan kita nggak punya indikator, kemudian menilai orang, ya itu akan susah juga seperti itu. Jadi itu satu hal yang berkesinambungan. Ya jangan sampai tadi misalkan kita menilai orang itu bagus, ternyata kita nggak punya indikatornya seperti apa. Jadi hanya judgement aja, hanya oh ini jelek gitu loh. Itu kan nggak baik untuk iklim perusahaan. Jadi memang yang namanya peraturan KPI ini apakah bisa dianggap bagian dari peraturan perusahaan? Kalau misalkan itu peraturan, sebenarnya ya bukan peraturan ya, karena itu satu hal yang nyambung semua sih. Karena kalau soal peraturan di perusahaan kan istilahnya adalah di peraturan perusahaan. Tetapi kalau peraturan perusahaan itu kan dia hanya mengatur mengenai hak dan kewajiban seperti itu.
Nah kalau KPI ini semacam apa ya? Ada raport lah, semacam raport. Jadi karyawan ini perform, ini karyawan ini tidak perform seperti itu. Nah itu pun ya memang ada dampaknya juga. Misalkan ketika nggak perform, kita evaluasi. Ini kamu kenapa sih nggak perform? Ada masalah apa? Kira-kira ada kebutuhan apa? Atau ada problem di mana? Itu bisa dikonfirmasi. Ya memang ada tidak lanjut seperti itu. Tetapi memang antara peraturan di perusahaan dengan KPI itu suatu hal yang berbeda lagi. Oke. Tadi kita ada bicara bahwa KPI ini mempunyai aturan-aturan ya. Baik itu sebelum ada KPI harus ada beberapa hal yang menyertainya. Kemudian pada saat KPI ini dilakukan oleh sebuah perusahaan, apakah diperlukan seperti peraturannya ada legitimasi dari ya, kalau itu perlu, itu harus ada ya, harus ada. Dan harus tertulis. Kalau sebaiknya sih memang tertulis, karena kan itu juga bagian dari nanti memberitahukan ke karyawan itu kan juga harus jelas. Ini kamu punya indikator ini nih, gitu kan. Terus kemudian indikator ini punya targetnya seperti ini nih. Dan ini ketika mau nilainya bagus ya harus seperti ini. Ya memang baiknya tertulis. Oke. Pertanyaan terakhir. Apakah KPI ini harus ada di perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan yang secara bisnis menguntungkan, atau harus ada di semua organisasi dan perusahaan, baik itu besar maupun kecil? Harus semuanya punya. Ketika kita ingin tahu kondisi perusahaannya, ketika kita ingin tahu kondisi SDM-nya, itu harus punya indikator. Karena kalau misalkan kita nggak punya indikator, ya jalannya asal jalan aja. Kita nggak punya acuan, kita nggak punya pedoman bahwa karyawan ini perform, bahwa perusahaan ini lagi perform atau lagi terpuruk. Kita nggak punya acuan, kita tidak punya panduan ya yang bisa kita lihat. Walaupun itu dalam tanda petik perusahaan koperasi kecil ya, harus ada semuanya. Mau perusahaan itu mau kecil, mau yang sudah established itu harus punya semua. Oke, terima kasih Mas Furkan. Hari ini kita belajar bahwa KPI ini selain penting, tetapi juga merupakan salah satu kebutuhan pokok ya di perusahaan. Karena dari KPI lah kita bisa melihat bagaimana kinerja, perform, dan pencapaian target. Dan KPI ini tidak hanya milik perusahaan besar, ya. Bahkan perusahaan-perusahaan kecil pun memang harus memiliki KPI jika perusahaan itu ingin menjadi besar dan profesional. Sangat menarik, mudah-mudahan nanti ke depan Mitra Koperasi dimanapun Anda berada bisa mempraktikkan, bisa menyadari bahwa apapun jenis usahanya harus ada KPI, ya. Seperti iklan ya. Iya, seperti iklan. Okay. Demikian topik kita hari ini mengenai KPI, mudah-mudahan bisa membantu. Kita akan berjumpa di topik selanjutnya masih tentang perkoperasian. Salam koperasi. Salam koperasi.